Buka lembaran hari yang penuh keberkahan bersama kami, Programa 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi dalam Mutiara Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, kami hadirkan kembali Mutiara Pagi. Kali ini edisi Rabu 26 November 2025 bersama Ustadz Nasuha Fakih SAG MESY, penyuluh agama Islam Kemenak Kota Cirebon, dan Dai Kamtibmas Polres Cirebon Kota. Yang alhamdulillah untuk pagi hari ini Pak Ustadz sudah hadir di studio. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik untuk hari ini. Alhamdulillah baik. Ya, pendengar, untuk Anda nanti bisa bergabung ya melalui WhatsApp di 081324951935 atau juga melalui line telepon di 0231849329 dan juga di 486374. Siaran ini juga dapat Anda simak melalui aplikasi RRI Digital dan kami juga live di YouTube channel RRI Cirebon. Sebagai pembukaan, Pak Ustadz akan memberikan uraiannya tentang tema kita di Mutiara Pagi kali ini, yaitu tentang pembagian waris secara munasakoh. Mangga Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin. Para pendengar setia RRI Cirebon, kanal inspirasi dan informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama untuk memuja dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan kasih sayangnya kita semua dalam keadaan sehat alafiat, diberikan umur panjang, sehingga alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita semua dapat menjalankan salah satu kewajiban umat Islam melalui thalabul ilmi, melalui Mutiara Pagi RRI Cirebon, kanal inspirasi. Mudah-mudahan kita semua mendapat ziyadatul ilmi dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga terhaturkan kepada junjungan kita Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga tersampaikan pula kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan para tabi'in, dan mudah-mudahan kita semuanya sebagai umatnya Nabi mendapat syafaat ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Para pendengar dimanapun berada, pada edisi kali ini, tepatnya hari Rabu tanggal 26 November 2025, mengangkat tema tentang pembagian waris secara munasakoh. Pembagian waris secara munasakoh maksudnya pembagian waris dalam waktu yang sama, tapi ada dua orang atau lebih meninggal dunia dalam waktu yang berbeda. Nah, pembagian waris secara munasakoh ini kita langsung saja secara kasuistik yang pernah saya bagi, namun tidak sebut siapa dan di mana. Tapi inti pokok permasalahan dan nilainya saja yang akan saya sampaikan. Sebut saja suami istri meninggal semua. Yang pertama meninggal adalah istrinya. Meninggal dunia pada
awal tahun 2023, berarti bulan Januari ya. Kemudian meninggal dunia ini meninggalkan ahli waris tentunya, dan paling utama meninggalkan harta. Nah, meninggalnya si istrinya itu kemudian punya ahli waris, yakni yang paling utama, yang pertama adalah suaminya. Kemudian 2 anak laki-laki. Kemudian saudara-saudara si istrinya. Karena ini ada anak laki-laki, maka saudara-saudara istri tidak dapat. Dalam pernikahan itu muncul ada harta bersama dan juga ada harta bawaan. Apalagi menikah sudah 43 tahun. Maka di antara harta bersama dan harta bawaan harus dipisah terlebih dahulu. Kalau harta bersama menurut kompilasi hukum Islam, tepatnya pasal 1 ayat poin F berbunyi, harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung. Selanjutnya disebut sebagai harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa. Ini harta setelah menikah, namanya harta bersama. Sedangkan harta bawaan, ini menurut pasal 87 ayat 1, sama-sama di kompilasi Islam juga. Harta bawaan, harta masing-masing milik suami dan istri, dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perwakilan, maka disebut harta bawaan. Jadi harta itu dapat sebelum menikah ataupun harta setelah menikah, tapi berupa hadiah ataupun warisan dari orang tuanya. Dan harus diklasifikasikan, harus dikumpulkan antara harta bersama dan harta bawaan, harus dipisahkan terlebih dahulu. Nah, dalam menikah 43 tahun itu harta bersamanya itu berupa tanah, darat, dan bangunan rumah. Hasil musyawarah kesepakatan keluarga itu ditaksir mencapai nilai Rp188.880.000. Kemudian tanah darat berupa bangunan pula, berupa tanah darat aja 60.450.000. Nilai harta ini ditentukan berdasarkan harga bersama maksudnya. Kemudian tanah darat seluas 66 meter persegi dinilai oleh harga keluarga 60.456.000 sekian. Dan jumlah total saja ada 6 aset, singkat saja karena waktunya. Jumlah total termasuk kendaraan Avanza ya di situ 90 juta karena tahun 2012. Jadi jumlah total harta bersama nilainya 587 juta sekian. Harta bawaan milik istri hasil dari warisan dari orang tuanya istri dipisah terlebih dahulu. Ada harta berupa tanah sawah, tanah darat, semuanya di total 457.500.000. Jadi dipisahkan mana harta bawaan dan mana harta bersama. Harta bersama yang nilainya 587 juta sekian ini harus dibagi 2 dulu antara suami istri sesuai dengan surat An-Nisa ayat 32, lirijali nasibum mimma tasabu walin nisa'i nasibum mimma tasaben. Bagi laki-laki atau suami mendapat bagian dari apa yang dia usahakan, dan juga bagi seorang istri atau perempuan mendapat bagian apa yang dia usahakan. Ini sesuai dengan kompilasi pasal 96 ayat 1 yang berbunyi, apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan hidup yang lebih lama. Nilai 500 juta sekian dibagi 2. Masing-masing suami mendapat 293.554.000 dan istri pun sama mendapat yang sama. Dan kebetulan istri ada harta bawaan hasil dari warisan orang tuanya.
maka harta bawaan ini langsung dijadikan satu saja dengan separuh harta bersama yang jumlahnya adalah 781.054.000 rupiah. Nah, istri ini punya saudara kandung, cuma karena ada anak maka saudara kandung tidak dapat. Namun hadir dalam pembagian waris, maka sebelum dibagi waris, saudara kandung yang hadir dalam pembagian waris harus diberi. Sesuai dengan surat An-Nisa ayat 8, Allah berfirman, "Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa." Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir saudara-saudaranya, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Hasil kesepakatan dari ahli waris, saudara kandung dari istri diberi 20 juta. Maka nilai 751 juta sekian ini dikurangi 20 juta, sisanya berarti 731.054.000 rupiah. Ahli warisnya adalah suaminya. Suami mendapat seperempat sesuai dengan surat An-Nisa ayat 12, fa in kana lahunna waladun falakumur rubu' mimma tarokna. Jika istri-istri mempunyai anak, maka kamu suami mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya. Sesuai dengan kompilasi pula ayat pasal 176, duda mendapat separuh bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka duda mendapat seperempat bagian. Itu jelas. Dan 2 anak laki-laki asoba binafsi. Asoba binafsi ini setelah diambil oleh suami seperempat, sisanya berarti 3/4 sesuai dengan hadis Nabi ya. Sisanya untuk ahli waris laki-laki. Kalau melihat dari porsinya, suami mendapat seperempat, 2 anak laki-laki 3/4, maka dari 731 juta sekian ini seperempatnya mendapat 182.763.000 rupiah. 3/4-nya untuk anak lakinya adalah mendapat 548.290.500 rupiah. Selesai pembagian tahap pertama. Dan kemudian untuk tahap pertama ini seorang suami punya dapat 2 hak. Separuh dari harta bersama dan seperempat dari warisan istrinya. Separuh dari harta bersama mendapat 293.554.000 dan seperempatnya dari harta warisan istrinya mendapat 182.763.500. Jumlah total milik suami mendapat 476.317.500. Sedangkan kedua anak laki-lakinya itu dibagi 2 saja karena laki semua. Berarti masing-masing dari 548.290.500 masing-masing itu mendapat 274.145.250 rupiah. Selesai pembagian miliknya istri, kemudian suami itu menikah lagi dengan istri yang kedua. Dan istri kedua pun punya anak dari istri yang pertama. Suami ini pun punya anak dari istri yang baru dibagi tadi. Maka dari yang miliknya suami, ternyata suami meninggal dunia. Kurang lebih menikah selama 8 bulan itu. Maka siapa ahli warisnya? Ahli warisnya adalah istri yang keduanya. Kemudian 2 anak laki-lakinya. Sedangkan anak dari istri suami yang pertama tidak dapat karena kategorinya adalah anak sambung. Anak sambung dengan ayah sambung tidak saling mewarisi. Yang saling mewarisi adalah anak kandung. Nah, ternyata ketika meninggalnya suami dari tahap yang kedua ini, karena ini bicaranya pembagian waris secara munasaho ya. Pembagian secara munasaho adalah pembagian waktu yang sama, tapi orang meninggal dunia dalam waktu yang berbeda. Ahli warisnya beda ini. Ahli warisnya adalah istri yang sekarang.
Kalau istri yang pertama kan meninggal dunia tidak dapat. Nah, kalau sudah meninggal, kemudian 2 anak laki-laki. Maka kita lihat mana harta bersamanya, mana harta bawaannya. Nah, ternyata semuanya adalah dijadikan satu. Harta bawaannya berapa, harta bersamanya berapa. Di sini jumlah total ternyata miliknya karena menikah dengan istri yang kedua kan baru 8 bulan. Tentunya tidak ada harta bersama. Semuanya harta bawaan milik suami, yakni hartanya berupa harta bersama, separuh dari harta bersama ya. Nilainya 293.554.000, kemudian separuh dari harta seperempat dari harta bersama dari harta warisan si istri tadi mendapat 182 juta sekian, dan ternyata suami pun ada harta bawaan dari warisan orang tuanya dulu dinilaikan rupiah 96 juta. Jumlah total harta bawaan milik suami senilai 572.317.500 rupiah. Jadi semuanya harta bawaan semua milik si suami karena baru menikah 8 bulan. Maka langsung diwaris saja, istri tentunya dapat. Tapi bukan dari harta bersama. Dari harta bawaan, semuanya harta bawaan mendapat 1/8 karena suami meninggal dunia punya anak tadi. Sesuai dengan surat An-Nisa ayat 12. Fa in kana lakum waladun falahunna tsumunu mimma taraktum. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan. Sesuai dengan kompilasi hukum Islam, tepatnya pada pasal 180, janda mendapat 1/4 bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak. Dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat 1/8 bagian. Jadi sesuai dengan Al-Quran. Jadi kompilasi ini mengikuti apa yang ada pada Al-Quran. Sedangkan 2 anak laki-laki asoba bin nafsi, sisa setelah diambil 1/8, sisanya berarti 7/8. Maka 1/8 yang didapat oleh istri itu dari 572 juta sekian ini, istri mendapat 71.639.687,5. Sedangkan 2 anak laki-laki 7/8-nya mendapat 500.777.812,5 rupiah. Koma pun harus dinilai, harus dihitung gitulah. Jumlah total sama. Maka disinilah pentingnya pembagian waris secara munasakhoh, karena ada ahli waris yang lain, yakni istri sambung gitu ya, atau ibu sambung gitu ya. Maka sangat penting dalam pembagian waris harus jelas sekali. Maka nanti secara prinsip sudah selesai. Kemudian yang kedua secara teknis, dari harta-harta baik berupa rumah, berupa tanah sawah, tanah darat, termasuk mobil dan seterusnya, tinggal dinilaikan rupiah tadi. Kemudian ketika pembagian waris, mangga mau milih mana, asal jangan melewati dari apa yang dia dapatkan. Contoh, ibu sambung kan mendapat 71 juta sekian. Dari 71 juta sekian itu mana yang nilai harta yang sudah dibagi tadi yang mendekati dengan nilai itu. Gitu. Kemudian anak laki-laki ada 2 bagian dari harta warisan dari ibu kandungnya dan warisan dari ayah kandungnya itu. Dan nanti dimilih mana yang sesuai dengan nilai itu. Itulah pembagian waris secara munasakhoh. Ujung-ujung tunggu anak semua kok padahal mah. Tapi harus ditahapkan. Jangan sekaligus. Karena di situ ada ahli waris yang lain ternyata. Dan secara syar'i dari warisan ibu kandungnya sudah selesai. Dari warisan dari ayahnya sudah selesai. Jadi jelas semua. Itu saja yang disampaikan. Mari kita bersama-sama untuk diskusi, berdialog akan dipandu oleh Bu Rina Agustini.
Baik, terima kasih atas pemaparannya Pak Ustadz. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami, mangga bisa melalui line telepon ya di 0231849329 atau juga di 486374, WhatsApp di 081324951935. Kita akan terima penelpon pertama. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik, dengan Bapak siapa di mana? Pak Iya, Kasmo. Pak Ram Subang. Oh, Pak Neng Rina. Kasmo di Subang. Oke, mangga Bapak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pencerahan bagi waris. Mudah-mudahan generasi yang akan datang mendengar paparan ini Pak Ustaz, supaya aman, tertib, sehat, sejahtera, indah Indonesia ini. Amin. Ya, mudah-mudahan jangan terlena-lena ilmu nomor 1 ini. Yang saya tanyakan Pak Ustaz, begini. Jadi di surat An-Nisa ayat 8 kata-katanya gitu. Nah, tapi jarang melaksanakan. Jadi minta diterangkan sama Pak Ustadz ke ayat surat An-Nisa ayat 7 serta ayat 8 bagi waris ngasih ke anak yatim, ke tangga nu darkat gitu. Bagaimana? Kadang-kadang jarang gitu. Kalau ada segitu aja, Neng Rina, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kasmo yang ada di Subang ya. Mangga untuk Anda yang ingin bergabung melalui line telepon. Halo, Assalamualaikum. Halo lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rina Agustin. Iya, Ibu Indra di Pelayangan. Iya. Kabar sehat Ibu? Alhamdulillah. Mau ke Bandung nih. Wih, Tapi mantap. dengarkan Pak Ustadz Nasuha dulu. Assalamualaikum Pak Ustadz Nasuha Fakih SAG MSI. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin mendengarkannya kurang fokus juga ya, tapi saya tangkap tadi. Saya ingin bertanya tentang kalau saudaranya hadir. Nah, kalau saudaranya ndak hadir, bagaimana? Oh ya. Nah, kemudian yang kedua, baru 8 bulan nikah, enggak bawa harta bawaan. Nah, kan kalau harta bawaan enggak baru seminggu, enggak baru sehari juga namanya harta bawaan. Mungkin kan ada harta bawaannya. Terima kasih, Baik. Ustaz. Ingin penjelasannya. Terima kasih Mbak Rina. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ke pertanyaan Pak Kasmo yang ada di Subang. Surat An-Nisa ayat 7-8. Ini ya, dalam pelaksanaannya jarang nih ada yang melaksanakan gitu kan, atau bahkan enggak gitu ya. Mangga Pak Ustadz. Oke, untuk Pak Kasmo di Subang kaitannya dengan surat An-Nisa ayat 7. Kalau surat An-Nisa ayat 7 tentang bagian anak laki dan perempuan. Anak laki dapat banyak, anak perempuan dapat sedikit. Itu kalau ayat 7 surat An-Nisa. Lirijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kasur nasibam mafruḍa. Itu adalah bagian anak laki dan anak perempuan itu banyak dan sedikit. Kemudian dilanjutkan surat An-Nisa sebelahnya. Kesimpulannya sedikit tidak jelas tapi dapat satu, dijelaskannya surat An-Nisa 1 ayat 11 itu. Banyak kalau laki-laki dapat 2. Tapi kalau An-Nisa ayat 8 kaitannya dengan saudara kandungnya yang meninggal. Karena di sini ada anak laki. Bahkan anaknya laki semua 2. Maka sesuai dengan ilmu waris, ketika ada anak laki-laki, maka saudara-saudara kandung yang meninggal itu tidak dapat hak. Namanya hijab khirman. Nah, namun dalam surat An-Nisa ayat 8, jika hadir, maka berilah
farzuquhum. Nah, dan di sini sangat penting sebetulnya, ini menjawab dari Bunda Indra juga. Hadir tidak hadir sebetulnya kita harus memberi gitu loh. Sebabnya apa? Bagaimanapun juga saudara kandung ikut peran, terutama di saat waktu kesusahan. Pasti yang dipanggil atau minta bantuan ada saudaranya kan. Siapa yang minta bantuan? Tentunya anak-anaknya kan gitu. Jadi ponakan ini butuh bantuan dari paman bibinya atau waknya. Paman bibi atau wak ini kan saudara kandung dari yang meninggal. Nah, maka alangkah elok, alangkah baiknya ketika pembagian waris harus diundang, walaupun tidak dapat, untuk menyaksikan, gitu loh. Kalaupun tidak hadir karena ada kesibukan, tetap kalau bisa memberi, gitu. Karena ada hubungan secara darah dengan orang meninggal dunia. Cuma karena ada anak laki-laki terhalang, maka apakah tidak elok kalau saya tidak diberi. Nah, maka pemberian ini diambil sebelum dibagi. Kalau sudah dibagi kan belum tentu akan memberi kan. Jadi dari miliknya yang meninggal, jumlah total berapa diambil, pemberian ini maksimal atau hibah ini maksimal sepertiga. Kalau tadi contohnya 700 sekian hanya diberi 20 kan jauh dari sepertiga, tapi nggak masalah, yang penting ikhlas, gitulah. Jadi hadir tidak hadir kalau bisa diberi, karena ada hubungan darah dengan yang meninggal dunia. Dan kita sebagai ponakan, ibaratnya kan kita sebagai anak dari yang meninggal, tapi dengan saudara kan ponakan. Di situ ada uwa, ada bibi, ada pam, tentunya membantu kita loh, memikirkan kita loh. Maka karena empati saudara kandungnya atau paman bibi uwa itu, maka apa sih kalau kita memberi, apa salah? Kan sangat luar biasa gitu loh. Itu maksudnya demikian. Dari Al-Quran ini sangat luar biasa ini untuk memberikan penghormatan kepada saudara-saudara kandungnya secara waris tidak dapat, tapi apatah tidak kasihan tidak diberikan gitu. Insya Allah kalau diberi sangat luar biasa, senang sekali kan gitu loh. Buktinya ketika diberi, wah luar biasa gitu loh. Di situ ya kaitnya dengan pemberian dari surat An-Nisa ayat 8. Wa idza hadarul qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qaulan ma'rufa. Utama ketika memberi, wa qulu ma'rufa, dengan cara yang baik pula. Jangan memberi dengan cara ngosok bahasa nyah gitu loh, jangan. Dari bima'rufa, dengan kalimat yang lemah lembut, dengan kalimat yang baik, yang sopan gitu loh. Nah, kemudian kaitannya dengan masalah harta bawaan. Kan menikah yang kedua kalinya baru 8 bulan, kemudian suami meninggal dunia. Karena 8 bulan kan tentunya kalau seandainya belum muncul harta bersama, maka harta-harta itu harta miliknya suami. Dan istri pun punya harta juga, karena punya anak dan punya suami yang lama, yang kedua, yang pertama. Nah, karena yang posisinya meninggal suami dan 8 bulan tidak ada harta bersama, maka harta yang dibagi hanya harta bawaannya suami saja. Harta bawaan istri tidak boleh dibagi, apalagi orangnya masih hidup. Jadi tetap dibagi harta bawaannya milik suami. Harta bawaannya milik suami itu adalah hasil dari warisan dan harta, separuh harta bersama dari istri yang pertama tadi gitu loh. Ditambah harta bawaan hasil warisan orang tuanya suami gitu. Jadi suami menikah dengan istri yang kedua tadi itu 3 aset. Separuh dari harta bersama dengan istri yang pertama, dan 1/4 dari hasil warisan istri yang pertama, dan harta bawaannya suami hasil dari warisan orang tuanya suami itu. Nah, yang dibagi inilah ini dari 3 aset ini jumlah total berapa. Nah, istri yang kedua ini hanya mendapat harta
warisan saja yang sebesar 1/8 itu. Ini menikah sudah 8 bulan loh ya. Kalaupun seandainya baru menikah 1 hari saja, sudah dapat warisan loh. Itu loh. Apalagi sudah 8 bulan. Itu loh. Nah, sebabnya apa? Dapat warisan baru 1 hari. Karena ingat, namanya pernikahan itu sangat luar biasa, sangat sakral. Jodoh adalah anugerah Tuhan. Beberapa menit dalam akad nikah, dari yang haram menjadi halal. Itu harus kita perhatikan di situ. Dan namanya menikah itu adalah dihadiri oleh ribuan malaikat. Nah, itu harus kita sadari demikian. Maka karena harta merupakan harta bawaan semua, tetap dapat warisan si istri yang kedua ini. Hanya dapat 1/8. Itu. Jadi saling mewarisi karena sebabnya pernikahan. Ya. Semuanya harta bawaan milik siapa? Milik suami. Kalau dilihat dari pernikahan dengan istri yang kedua. Demikian. Ya. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Dan untuk Anda yang sudah bergabung melalui live chat kami di kanal YouTube kami, terima kasih juga. Ada Upi Lutfiana, alhamdulillah, barakallah, selalu menanti menyimak kajian Pak Ustadz sampiran talun ya. Terus juga ada Pak Sumadi, alhamdulillah masih disukani nikmat sehat walafiat dan saged hadir menyimak tausiah saking Gria. Pak Ustadz kesuwun pencerahan nih. Ada Ibu Indra juga, alhamdulillah selalu menyimak. Pak Ustadz tadi dikatakan jika memang pada saat pembagian waris hendaknya datang atau tidak datang, kita tuh memberikan bagian ya kepada saudara ya, apresiasi sekedarnya. Tapi bagaimana jika kondisinya sudah terlanjur dibagikan, tidak terhitung untuk saudara-saudara yang ada gitu loh. Nah, sementara saudaranya itu mendengar anjuran ini, yang sampai akhirnya berarti saya dapat dong haknya. Nah, dia itu jadi kayak menagih. Oh, gitu, itu bagaimana Pak Ustadz? Ya, karena ini adalah bukan secara hak, maka atas kelegoan atau goodwillnya ponakan-ponakan. Jadi secara warisan tidak dapat hak sebetulnya. Cuma atas empatinya si ponakan tadi sebagai ahli waris dan penghalang juga. Penghalang untuk saudara-saudara kandungnya. Kemudian kita sebagai ponakan atau sebagai anak dari yang meninggal dunia, apakah lupa semua waktu kita kecil, waktu kapanpun dan dimanapun pasti paman, bibi, uak membantu kita, itu loh. Itu kita sadari itu loh. Jadi jangan melihat dari tidak dapatnya, tapi empati kita kepada paman, bibi, uak sebagai saudara kandungnya, orang tuanya dia. Itu. Tapi kalaupun tidak dapat pun nggak dosa sih sebetulnya sih, tapi sungguh terlalu sebetulnya. Nah, kan gitu. Ya, jutaan deh, masa ngasih 5 juta nggak boleh kan, nggak memberikan itu. Jadi otomatis ketika dia akan diberi, seneng nggak kira-kira? Senang. Kalau seneng, lebih sayang lagi nanti. Di saat ada kerepotan ponakan-ponakan, pasti yang membantu adalah paman bibi uaknya. Itu. Ketika waktu acara tahlilan atau apa atau istilah apa, siapa yang berperan itu? Kan otomatis saudara-saudara kandungnya. Nah, itu supaya kita tetap rukun, akur, dan masih diaku sebagai paman bibi uaknya, sebagai orang tuanya. Bahkan paman bibi itu pengganti dari orang tuanya sebetulnya. Kan sudah tidak punya orang tua kan? Ternyata paman bibi masih ada, itu pengganti orang tua. Itulah. Secara warisan tidak dapat, tapi kita memberi itu alangkah indahnya itu. Dengan maksimal tidak boleh melebihi 1/3. Sebetulnya kalau 1/3 dari 500 juta berapa coba? Ya kira-kira 150 juta. Iya kan? 150 juta loh. Kalau kita maksimalkan. Nah gitu. Hanya dapat 20 juta kok. Ya kurang dari 1/3. Boleh nggak? Boleh saja. Karena tidak ada ketentuan, hanya dibatasi saja. Maksimal 1/3. Toh namanya warisan kok. Apa warisan itu? Barang nemu kalau saya sih bahasanya. Artinya apa? Yang 500 juta itu yang capek siapa? Anak-anakkah apa orang tuanya?
Kan orang tua. Dan bisa juga dari 500 milik orang tua pernah dibantu oleh saudara-saudaranya. Iya kan? Contoh, seumpama kita membeli sawah seumpama. Nah, saudara milih sawah pasti ngajak saudaranya. Iya kan? Ayo ngukur sawah contohnya kan gitu loh. Direpotin Direpotin kan? Gitu. Itu harus kita sadari demikian. Apalagi kalau hajatan kan gitu loh. Hajatan butuh orang lain nggak? Iya pasti. Hajatan waktu anak laki-laki sunatan tahu kata. Iya kan? Nah, ngobeng nggak saudara-saudaranya? Pasti pada datang. Ataupun ayah kakek paman bibi uanya ngobeng nggak? Datang. Bahkan yang menjaga ataupun yang membopong lah. Kadang-kadang saudaranya kadang-kadang. Iya. Kayak saya dulu sunat ini ya ini dibuka saja rahasianya. Yang bopong saudara paman saya gitu loh. Paman. Iya kan? Nah itulah keterkaitan dengan membantu paman bibi Ua itu masa kita tidak memberi kan gitulah. Jadi itulah hebatnya Islam itu. Diatur juga walaupun tidak dapat, kata Allah berilah. Walaupun sekedarnya. Walaupun sekedar ini maksimal 1/3. Kalau kurang nggak masalah. Kelasnya gitu. Kalau nggak beri juga nggak masalah, tapi keterlaluan kalau saya sih. Tidak sadar waktu kita sunat itu siapa yang membopong kan itu contohnya. Iya kan? Tentunya pasti ada andil dari paman bibi uaknya itu. Di situ. Oke. Baik, terima kasih penjelasannya Pak Ustadz. Mangga untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami masih ada waktu ya. Bisa melalui line telepon di 0231849329 atau juga di 486374. Atau WhatsApp di 081324951935. Pak Ustadz tertarik untuk bisa menelisik lagi mengenai ketentuan pemberian untuk saudara. Apakah ada ketentuan khusus? Maksudnya apakah seluruh saudara dibagi atau garis mana saja nih yang menjadi harus poinnya? Jadi tadi kan yang meninggalkan suami istri semua ya. Pertama yang meninggalkan istri. Maka saudara-saudara istrilah yang dia dapat. Dari aset milik saudara istri. Tadi kan saudara istri kan yang meninggalkan istrinya. Ternyata ada harta bersama dan harta bawaan. Harta bersamanya dibagi dua dulu, mendapat 203 sekian, dan harta bawaannya 400-an. Berarti istri yang siap dibagi itu kurang lebih 700-an. Nah, dari 30 juta ini, dari 20 juta ini dibagi pada saudara-saudara istri. Nah, ternyata selesai pembagian waris, kemudian meninggalnya suami. Ternyata suami meninggal dunia, saudara sudah meninggal dunia juga. Nah, maka saudara sudah meninggal dunia tidak diberi, kalaupun ada diberi gitu loh. Nah, ternyata ada ponakan juga, harus diberi juga. Sebagai penggantinya saudara yang meninggal dunia tapi punya anaknya. Nah, berarti anaknya dari saudara itu dengan yang meninggal apa hubungannya? Keponakan. Nah, berarti anaknya saudara dengan anaknya almarhum sepupuan. Ya kan? Sepupuan itu tunggal putu lah bahasanya. Maka itu jelas. Maka cucu juga ponakan ini memberi kepada ponakan yang lain itu jauh lebih bagus. Tujuannya adalah harmonisasi dalam keluarga. Maka pembagian waris adalah menjaga keharmonisan dari saudara-saudara, termasuk keponakan dengan paman bibi uanya itu. Karena kita ini hidup tidak sendiri. Pasti minta pertolongan atau minta bantuan dari orang lain, terutama orang yang terdekat, yakni saudara-saudara kandungnya yang meninggal tadi. Maka saudara-saudara yang meninggal dunia tadi itu secara warisan tidak dapat. Sebabnya anaknya ada anak laki-laki. Kalau anaknya perempuan semua, saudara-saudara kandung dapat. Namanya asobah ma'al ghair. Asobah ma'al ghair ini setelah diambil dari suami atau istrinya dan setelah diambil anak perempuan, sisanya untuk saudara kandungnya almarhum. Namanya asobah
bi ma asobah ma'al ghoir. Karena apa hubungannya, kenapa dapat? Karena anak perempuan, suatu saat anak perempuan itu mau menikah kan harus cari wali. Sementara orang tuanya meninggal. Walinya siapa? Walinya adalah saudara kandungnya yang meninggal tadi. Terutama paman atau waknya yang laki-laki itu. Kalau nggak ada wak pamannya, anaknya dari wak dan pamannya itu. Jadi ada hubungan pernikahan juga. Jadi ada hubungan, ada keterkaitan dengan hukum pernikahan. Di situ hadir wali nikahnya. Karena ponakannya kan perempuan tadi. Kenapa perempuan tadi? Kan suatu saat akan menikah. Dan walinya adalah paman atau waknya itu. Sebagai pengganti orang tuanya yang telah meninggal dunia. Jadi ada hubungan kausalitas, ada hubungan dengan hukum yang lainnya gitu. Sebab akibatan jelas. Kenapa sebab mewarisi? Karena ada akibat tadi dari situ. Jadi kita harus jelas sekali. Namanya warisan kan harta bawa harta barang nemu kata saya. Artinya apakah di luar sana masyarakat sudah memahami aturan di mana saudara juga dapat bagian seperti itu Pak, di luar Pak? Ya seharusnya harus memahami. Maka kita memberikan edukasi ini, terutama melalui Mutiara Pagi ini. Yang tadinya tidak ngerti menjadi ngerti. Termasuk ayah ibu, oh iya dapat, ya pasti dapat ya ibu. Kita ada karena ada orang tua. Betul. Kan gitu. Maka harus masif untuk memberikan edukasi ini kepada publik atau kayak lama ini, entah melalui majelis taklim, melalui Mutiara Pagi dan seterusnya, supaya yang tadinya tidak ngerti menjadi ngerti. Kalaupun kita ngerti, tanya dong kepada orang yang ngerti. Kan itu perintah Allah kan. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalaupun dia dapat, kemudian kita tidak memberi, itu dosa loh. Ya contoh tadi anak perempuan kan, kemudian ada saudara-saudara, tidak ada anak laki-laki, maka saudara dapat hak loh. Kalau tidak dapat hak, dikuasai semua oleh anak perempuan, itu dosa loh. Bukan dosa, bahkan itu haram harta, walaupun milik orang tua. Kan banyak kalau anaknya perempuan tunggal tadi biasanya. Nah bahkan orang tua pun udah untuk anak semua gitu. Tidak sadar di situ ada ahli waris yang lain, ada keluarga yang dekat, ada keluarga yang sering membantu kita di saat kesusahan. Nah siapa? Ya saudara-saudara kandungnya tentunya. Karena saudara kandung ada hubungan darah dengan yang meninggal dunia. Pak Ustadz izin untuk membacakan pertanyaan dari pendengar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bertanya Pak Ustadz, kalau ada anggota keluarga, anak misalnya, yang tidak sehat akalnya, apakah tetap wajib dapat bagian harta waris? Mohon pencerahannya, pendengar dari Bumi Ayu. Ya, masalah anak dengan orang tua saling mewarisi karena sebab keturunan. Betul. Sebab keturunan ini tidak dapat menerima warisan manakala membunuh, manakala beda agama. Kalau tidak membunuh dan tidak beda agama, tetap dapat hak saling mewarisi antara orang tua dengan anak. Walaupun salah satu anaknya punya kelebihan, ya boleh kita kalau saya punya kelebihan sih, atau punya keterbelakangan. Mohon maaf, mungkin ODGJ apa istrinya itu ya, atau orang sakit lah, sakit jiwanya, tetap dapat hak, gitu. Apalagi kalau sakit jiwa kan tidak bisa kerja, tapi makan butuh nggak? Pasti. Nah disitulah. Jadi walaupun keterbelakangan mental ataupun yang lain tetap dapat hak, itu. Karena hubungannya dengan keturunan. Bahwa dia orang irsi, sebab tidak saling mewarisi karena sebab dua tadi, membunuh atau beda agama. Nah orang tua tidak dibunuh oleh anaknya, kan tidak menjadi penghalang. Orang tua dengan anak sama-sama Islam, walaupun ini tanda kutip tidak sholat. Sebabnya apa? Karena tidak punya akal. Ya kan, ketika tidak sholat kan tetap dapat warisan juga gitu loh.
Cuma karena keterbelakangan mental. Keterbelakangan mental tidak menghalangi pewarisannya. Oke. Di situ. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Dan ini mungkin sebagai penutup kita di Mutiara Pagi kali ini, pembagian waris secara munasakoh, mangga Pak Ustadz sebagai penutup. Terima kasih Bu Rina dan para pendengar di mana berada. Mari kita bersama-sama harus kita menyadarkan diri bahwa betapa pentingnya pembagian waris ini. Salah satu proses pembagian waris adalah dengan cara munasakoh. Karena munasakoh ini tentunya ketika orang tua meninggal dunia, belum sempat bagi waris gitu loh. Nah, kemudian disusul oleh saudara ataupun yang lainnya. Belum sempat lagi seumpama. Kemudian meninggal lagi. Kemudian disusul oleh ahli waris yang lain juga. Baru bagi waris sudah 2 atau 3 orang meninggal dunia. Tapi hubungan yang meninggal pertama, kedua, dan ketiga ada hubungan ahli waris. Maka cara pembagian warisnya secara munasakoh, yakni pembagian waris dalam waktu yang sama, tapi orang meninggal dunia dalam waktu yang berbeda. Itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat dimengerti dan dapat dipahami. Mari kita bersama-sama untuk menjalankan salah satu syariat Allah yang hampir-hampir saja orang yang melupakan ataupun menyepelekan masalah waris. Dan ilmu waris ini kata Allah, kata Nabi, pertama kali yang diangkat dicabut oleh Allah. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam mengamalkan syariat-syariat Allah, salah satunya masalah waris. Terima kasih atas segala perhatiannya. Juga mohon maaf atas kekurangannya. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih pendengar atas kebersamaan Anda di Mutiara Pagi kali ini. Hingga di sini Rina menemani Anda. Rina pamit undur diri. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sudah bersama kami dalam Mutiara Pagi Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.